What's up guys? Saya Muhammad Rasbil Fariji, mahasiswa semester 3 dari Universitas Pelita Bangsa. Seperti yang di thumbnail, saya ingin membuat sebuah portofolio menggunakan HTML, CSS, dan Bootstrap. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi di sini saya bakal ngejelasin bagaimana step by stepnya, cara kerjanya, atau bagi kita yang baru memulai untuk membuat portofolio ini. Oke guys. Oh ya, karena kemungkinan durasi video ini bakal panjang, kurang lebihnya 1 jam atau mungkin bisa lebih panjang. Jadi siapkan snack kalian, minuman dan lain-lain untuk step by step kita melakukan pembuatan HTML ini. Oke guys, di sini saya ingin menjelaskan step by stepnya pembuatan project yang bakal kita lakuin di sini. Nah, sebelum itu, saya ingin menjelaskan cara bagaimana supaya project kita atau hasil web ini bisa kita buka di Google atau Chrome. Nah, caranya itu kalian harus download dulu aplikasi yang bernama SAM di sini. Nah, SAM Control. Nah, setelah kalian download dan install aplikasinya, kalian bisa melakukan step yaitu kalian aktifkan di sini yang namanya Apache dan MySQL. Sorry di sini putus. Nah, setelah itu yang saya lakukan adalah saya bakal buka atau kita membuat folder untuk project kita. Nah, kita bakal di sini membuat folder. Kenapa nggak langsung bikin aja dari aplikasi atau dari desktop. Nah, cuma di sini ya biasa saya lakukan seperti ini. Kita ke Windows C, beralih ke Windows C. Terus setelah itu kita buka yang namanya htdocs. Nah, di sini kita langsung membuatlah folder atau project yang ingin kita buat. Dan new file di sini folder. Namanya di sini saya akan ketik portfolio. Enter. Nah, setelah ini barulah kita masuk ke aplikasi tercinta kita yaitu Visual Studio Code. Sudah masuk. Oke, ini kita buka file, open folder. Kita cari folder yang kita simpan tadi di Windows C. Kita ke SAM, htdocs, lalu portofolio. Nah, sudah muncul ya di sini ya. Oh ya, dan satu lagi, saya lupa nih mau masukin apa namanya contoh project hasil saya, maksudnya yang bakal kita lakuin saat ini, yang bakal kita buat. Oke. Nah, di sini ini adalah project saya yang bakal kita buat. Nah, jadi di sini saya akan memperlihatkan sebuah contohnya. Jadi kita hanya lebih ke menyalinnya dan bakal saya jelaskan step by stepnya yang bakal kita lakukan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini, dan ini file yang terdapat di dalam HTML-nya, dan ini CSS yang saya gunakan. Nah, sekarang coba kita run. Nah, inilah contoh dari web yang bakal kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, cukup menarik bukan? Dan lumayan. Oke. Dan ini dalam tampilan mobile yang lebih kecil. Nah, setelah kita membuat index.html dan sebuah folder yang bernama asset. Nah, di sini kan kita mau masukin sebuah foto nih ya.
sebuah foto yang bakal kita buat di portofolio kita. Kalian bisa pilih foto yang kalian inginkan. Contohnya saya ingin menunjukkan foto ini. Hokage tercinta kita, yaitu Uzumaki Naruto. Oke, saya salin sini. Saya buka Windows C, lalu besar. Oke, sorry. Ke portofolio, aset. Nah, kita buatlah sebuah folder baru di sini yang bernama image. Lalu kita masuk. Nah, sudah masuk ya di sini. Lalu setelah itu kita akan membuat style CSS kita dengan membuat new folder style saja ya. Di dalam style ini kita akan membuat sebuah file bernama style.css. Namanya bebas ya, tergantung kalian mau style atau apapun itu. Enter. Nah, di sini akan muncul langsung style CSS kita. Di sini akan saya ketik tanda seru, lalu tab. Di sini bakal muncul yang kita buka. Ada head, body untuk kita memulai sebuah projectnya. Nah, untuk kita saya ubah di sini dengan nama portofolio. Nah, kita save. Nah, judul yang tertera di sini yaitu berisikan portofolio. Oh ya, saya juga mohon maaf karena di sini juga saya masih belajar. Saya akan membuka file hasil web saya di sini. Nah, ini hasil saya. Nah, setelah tadi pembuatan title, saya akan menuju Chrome. Nah, di sini kita ketik, oh sudah ada Bootstrap 5. Nah, Bootstrap ini sama seperti JS, JavaScript, atau sebuah template yang lebih tepatnya menurut saya. Jadi di sini kita bisa memilih apa yang kita inginkan. Nah, kita bisa pilih semacam layout. Nah, di layout ada grid, columns, dan lain-lain. Bootstrap ini semacam pembantu atau untuk membantu kita mempermudah untuk mengedit interface dari website kita. Contohnya di sini saya akan menunjukkan button. Nah, kita ingin mengedit sebuah button. Nah, ini saya tunjukkan primary, scan, dari success, danger, dan lain-lain untuk pembuatan web kita lebih mempermudah dalam pembuatan web kita. Oke, di sini kita mulai pembuatannya, yaitu kita masuk ke link startup, lalu kita introduction. Kita cari yang ke paling bawah. Nah, di sini kita ingin membuat sebuah web yang diawali. Nah, kan di sini sudah ada tuh seperti Doctag, HTML, dan lain-lain. Hanya berbeda dari sebuah yang namanya ini. Kita copy aja dari sini, copy. Tadi kan saya contohin cara simpelnya untuk memunculkan sebuah Doctag.
Kita di sini blok aja, lalu kita paste di sini. Sorry, jadi terbuat portofolio. Nah, kita sudah menunjukkan sebuah kata-kata hello world di dalam body kita, atau membuat tempat kita akan memunculkan apapun itu. Kita save, kita coba running, start. Di sini akan muncul tulisan hello world dan dari ukuran satu itu yang paling besar ya. Oke, nah setelah itu, setelah kita memasukkan sebuah bootstrap ini ke dalam body kita, saya akan menunjukkan. Kita cari di sini komponen, lalu kita pilih navs and tabs atau navbar. Karena di komponen-komponen ini yang berada di atas, atau bisa kita sebut navbar, dan di sini. Nah, di sini kan ada sebuah source, cabai dan lain-lain. Kita copy saja di sini, otomatis tercopy. Langsung kita kembali ke Discord ya. Lalu, ini saya. Ini kita post. Kita hapus dari hello world ini. Lalu kita paste saja di sini. Nah, sudah kita paste, lalu kita save. Kita bisa lihat lalu menunjukkan di Chrome hasil kita. Nah, di sini kan sudah muncul navbar kita, ada nama, sebuah nama, home, link, drop down, disable, dan search. Oke. Lanjut ke cara yang berikutnya, step berikutnya. Karena kita tidak akan menggunakan sebuah disable atau drop down di sini dan link, kita akan hapus juga bagian sini dari dari sini disable, lalu ke atas sampai ke nav item. Nah, setelah kita hapus, kita akan membuat yang lainnya. Kita copy, atau kalian bisa shift alt lalu ke bawah 1, 2. Kalau nggak salah ada home, tentang kita, working 4. Nah, kita coba di sini ubah dulu namanya dari home, lalu kita ketik di sini lalu kita ketik di sini working, lalu kita ketik kontak, lalu kita save, kembali ke website. Nah, otomatis di sini akan berubah semuanya jadi home, upload, working, and contact. Lalu kita akan membuat sebuah pemisah halaman bagian kita di body. Nah, di sini kita akan ketik di sini section. Nah, apa itu section? Section itu seperti kita memisahkan atau halaman membuat dari apa yang ingin kita buat, atau pemisah yang agar kita bisa melanjutkan dari project kita. Lalu di sini ada yang namanya navbar light. Kalian bisa ubah di sini.
kata-katanya jadi dark aja. Dark. Kita save. Ini akan mengubah dari struktur warna navbar kita. Nah, di sini akan mengubah background latar belakangnya menjadi warna hitam karena dark. Oh ya, section ini akan kita buat seperti yang ada di sini, yang sudah kita buat di bagian navbar atas, yaitu about, working, ataupun kontak yang akan kita munculkan. Kita save. Nah, di sini kan kita sudah memasukin sebuah file foto tadi yang sudah kita simpan di dalam folder dari assets. Nah, fungsinya section ini seperti ini. Kita di sini akan membuat sebuah kelas div. Nah, kita ketik di dalam container. Nah, fungsi container ini kita akan mendevelop dari image yang sudah kita munculkan untuk memasukkannya ke dalam website kita atau fotonya maksudnya. Kita di sini ketik search. Lalu kita tambahkan di sini yaitu sebentar ya. Sorry karena di sini juga kita kan hanya mau copy paste di sini dari codingan saya yang sebelumnya, dan hanya akan menunjukkan dan menjelaskan bagaimana caranya. Saya di sini kita ketik di sini image class rounded shape. Nah, setelah itu baru kita coba run. Nah, di sini bakal muncul gambar memang cukup besar karena belum kita apa-apain. Dan ini pun ada kesalahan, sorry ya. Lalu kita sebenarnya juga bisa mengedit di sini di dalam HTML IMD-nya, maksudnya image-nya. Lalu kita ketik di sini width. Kita bisa cari ukuran dari foto, besaran dari foto kita yang ingin kita buat. Nah, seperti ini. Kita berlari ke sini. Nah, di sini akan mengecil ukurannya dari foto tersebut. Nah, setelah itu kenapa masih kotak ya? Coba kita lihat. Oh, salah di sini. Harusnya bukan S, harus B. Coba kita ulang. Nah, karena ini kenapa menjadi gambarnya oval, karena foto yang saya simpan di sini yaitu adalah 16:9 kalau nggak salah, yaitu wallpaper untuk desktop saya. Karena kita akan mengaturnya di CSS, kalau misalnya ini dihapus aja juga, ya jadi mengulang. Nah, saya melakukan step-step yang saya jelaskan. Nah, ini akan besar karena kita akan merubahnya di CSS. Nah, di sini selanjutnya karena kita akan memunculkan sebuah CSS atau menyambungkan atau bisa dibilang menghubungkan agar
CSS kita terhubung dengan HTML kita. Sekali di sini kan buat link lagi untuk ini kita sebuah. Nah, contohnya seperti ini ya. Mana? Sorry. Nah, real style sheet asset dan kita ketik di sini. Link real style sheet. Karena penempatan filenya kita berbeda dari HTML saya, lalu kita ketik di sini ref juga, kita ketik asset image, ini akan otomatis ya, baru kita ketik image kita. Nah, ini baru kita bisa mengubah atau mengedit foto kita. Nah, kita akan di sini kan mau menyambungkan ya style CSS kita dengan HTML kita. Sorry, di sini ada kesalahan. Ini harusnya di sini style CSS baru akan terhubung dengan CSS. Nah, kita bisa panggil dari kelas kita yang di sini yang bakal kita ubah, contohnya image, maksudnya foto image yang bakal kita bisa menggunakan ini titik image, lalu kita tanda scroll enter. Kita bisa contohnya width dengan ukuran 200. Lalu kita save, jangan lupa di HTML dulu kita save kan baru sampai kita ubah. Kita lari ke sini dan kita refresh. Nah, sini kalian bisa menyesuaikan dari ukurannya karena kita sudah merubahnya. Oh ya, setelah kita merubah apapun itu dari codingan kita, selebihnya untuk supaya bisa langsung kita refresh atau berhasil, itu apapun itu harus setelah kita merubahnya harus kita set lagi ya guys. Nah, baru selesai ini. Karena sudah selesai itu, nah seperti yang di sini saya akan menambahkan di sini div class. Kalau kalian mungkin harus ketik ya, saya biar cepat di sini. Saya copy dari sini, lalu di bawah sini, di bawah class container saya paste div. Lalu untuk divnya itu di sebelah yang bawahnya, di sebelah bawah alt ya. Yap, kita copy, di sini kita hapus, kita tambah. Nah, setelah itu untuk penambahan nama yang ada di bawah foto, nah kita tambahkan di sini H2 alpha ya, H2 dan H4. Untuk H2 dan H4 itu apa? H2 ini adalah sebuah ukuran atau size yang kita ingin beri di sebuah kata-kata atau sebuah paragraf atau tulisan. Kita save. Ini kata-katanya bebas ya, tergantung kalian. Lalu kita kembali ke sini. Nah, di sini akan muncul tulisan dari yang kita butuhkan. Nah, lalu karena kan fotonya ada di sini ya sama teksnya. Nah, kita akan menambahkan dari segi kelas profile ini
maksudnya dalam CSS kita supaya kita bisa membedakannya kata saya juga melihat dari ini saya. Nah, kita bisa ketik di sini profile sampai sini dulu aja ya. Kita paste, kalian bisa ketik sendiri. Kita tambahkan di bagian atas saja ya. Kalau tidak saja di atas ya. Oh iya ya. Nah, guys. Kita save. Makanya di sini bakal berubah. Nah, di sini akan berubah dari kata-katanya dari di samping semua ya. Nah, kalian bisa menambahkan juga seperti yang di sini, margin dan flag direction. Sorry, kita paste di sini. Jadi ini mah kreasi kalian ya. Kita lanjut lagi. Sorry banget ya, tadi facecam saya mati, jadi saya perbaiki dulu dan ternyata karena saya menggunakan handphone saya ternyata baterainya habis. Jadi saya cas dulu. Sorry ya, sorry. Ntar bagian itu saya cut. Oke, sekarang kita lanjut untuk ke bagian ini baru sampai foto dan ini saja ya. Nah, setelah itu saya akan mengubah semua warna yang ada di website kita, website yang bakal kita buat dengan mengambil dari body. Nah, ini kan ya. Nah, karena untuk pemanggilan hanya uh, pengambilan background atau segala macam, jadi nah ini jadinya warna biru ya guys ya. Oke. Nah, karena mungkin saya lihat di sini terlalu jauh ya mungkin karena fotonya juga berbentuk oval, berbeda dengan yang saya. Kita turunin sih. Untuk margin topnya kita jadikan 100. Nah, kita save, baru kita pindah ke sini. Nah, sekarang udah agak naik, lumayan lah ya. Atau masih bisa kita ubah jadi apa ya? Maybe 85. Nah, segini ya kurang lebih. Setelah itu, sorry, bakal saya tunjukin website. Nah, karena di sini web saya warnanya berbeda-beda ya. Nah, bisa ada dua warna, ada gradasi-gradasinya. Jadi di sini yang kita butuhin itu pemilihan warna menggunakan ini linear gradient. Jadi saya copy aja di sini. Oke, kita pindahkan ke sini. Siap. Nah, karena ini kan merah, kita ganti jadi warna biru. Warna birunya yang cerah aja ya. Sorry. Siap, kita pakai biru Tosca. Nah, kita save. Nah, ini kan ada gradasi-gradasinya. Jadi, kita bakal memunculkan sebuah gradasi warna jadi ketiga warna. Nah, kurang lebih seperti ini ya, guys ya. Jadi, sama. Nah, kembali ke sini. Nah, lalu karena oh ya, ini nih. Kenapa di sini saya simpan 0%, 50%, 100%? Karena di sini untuk menempatkan gradasi warna kita. Contohnya untuk 100%, 100% itu keseluruhan dari
tampilan web kita dari atas sampai bawah ya. Kalau 50% itu setengahnya dan seterusnya untuk 0%-nya. Nah, di sini karena di website saya ada yang namanya semacam, wah ini semacam gunung-gunung, gunung-gunung, ada gunung, dan ada semacam ombak di sini, semacam ombak. Jadi kita harus pergi ke web yang namanya Get Waves. Ayo. Nah, di sini kalian bisa mengubah dan mencari bentuk sedemikian rupa yang bakal kalian pakai untuk di bagian website kalian. Oke, untuk saat ini saya cari-cari gunung-gunung. Nah, ini oke nih. Karena biru dan biru itu masuknya ke warna kuning. Mungkin di sini saya akan menyimpan ini ya guys ya, yellow. Aja di sini yellow. Nah, yellow-nya yellow terang. Nah, di sini kan untuk warna 100% dan ini untuk mengatur apa namanya? Kayak modelnya kayak gimana, dan ini untuk ketajamannya dari bentuk-bentuk ini. Jadi saya aturnya segini, kalian bisa coba sendiri cara mengaturnya. Nah, untuk memindahkannya dari sini ke CSS kita untuk digunakan, nah kita tinggal gak usah download, jadi kalian tinggal copy page ini aja dah, pokoknya ini kalian klik aja. Baru kalian pergi ke ini, kalian mana sih. Nah, kita kembali lagi ke HTML. Nah, sorry ya untuk penampakannya, saya lihat di sini kalau tidak salah saya menempatkannya di, kita save. Nah, sudah saya save di sini. Kita cek. Nah, wah, ternyata warnanya tidak nyambung ya. Refresh. Nah, ini baru masuk kan warnanya. Kurang lebih seperti ini. Nah, lanjut. Setelah itu, karena di sini kita step selanjutnya itu mau mengganti atau mengubah warna dari apa sih namanya, tulisan kita yang ada di sini, kita ubah kembali ke sini HTML. Aku jelasin dulu, saya jelasin dulu karena bagian kelasnya sudah kita munculkan yang di sini image. Sorry. Jadi kita hanya menambahkan seperti yang ada di sini, profile H2. Kita tinggal tambahin aja di situ. Nah, kenapa ininya H2? Nah, di sini H2 karena ini dari ukuran font yang kita gunakan untuk menulis ini nama kita dan ini kita. Jadi kalian tinggal ketik di sini ada dua macam, profile H2 dan profile H4. Di sini saya akan copy paste saja ya. Menggunakan transform. Nah, ada translate y. Nah, kalian tahu kan kayak sumbu x dan sumbu y gitu. Kalau sumbu x itu kan nyamping ya, maksudnya apa, horizontal atau vertikal gitu. Kalau y kan ke atas lurus, kalau x ke bawah gitu. Miring maksudnya gini lah, datar. Nah, itu bedanya. Jadi kita tambahin, sorry, saya juga langsung transform.
Anjay. Nah, kalau kita di sini tambahkan div, terus kita ketik kelas, lalu ditambahkan text profile di sini nanti itu nggak bisa kayak satu-satu gitu, harus jadi tuh kayak bareng gitu loh, jadi nggak bisa secara terpisah tuh. Nah, untuk contohnya itu seperti ini, di bagian CSS. Nah, kan di sini udah ada nih translator I atau apa semacam. Nah, ini saya lupa nih nggak dimasukin satu. Jadi sini kita tambahin aja 10 supaya, nah ini bakal kita pindah. Nah, jadi mulai kita bisa mengaturnya satu-satu gitu. Tapi kalau misalnya kalau kalian emangnya mungkin dengan paragraf untuk paragraf atau segala macam yang lebih panjang dari judul ini seperti ini, kalian bisa disatukan aja. Kalau ini bisa kalian bisa jadinya seperti judul yang saya buat ini gitu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya nah setelah itu sudah kita ubah jadi 17 berubah. Nah, jadi karena tadi udah. Nah, lalu untuk ini kan isinya ada card title, berarti isinya ini card title dan card subtitle. Kita apa kalian butuh? Contoh kalau saya kan untuk card subtitlenya tidak butuh ya, ini kita hapus saja. Saya tidak butuh di sini. Hapus. Berikau. Aduh, karena tadi kita isinya Naruto.
yang pertama kita just make soal itu nah di sini kita tulis 1 titik Pak Kades. Pak Kades no H. Nah, parteksnya kita ganti jadi terbuat dari semua OKG. Saya itu dari semua yang terdahulu. Terus kita nah kan di sini. Nah, karena kita juga tidak membutuhkan card link dan another link, kita hapus aja ini. Oke guys, selanjutnya tadi mohon maaf, ini ada sedikit perubahan. Tadi saya tuh merubah melihat dari HTML yang saya buat. Nah, di sini kalian bisa cek ya, apakah ada yang berubah. Nah, pokoknya ini semua ini sudah saya benerin, saya rapiin. Kalian bisa cek aja di sini. Kalian stop, pause. Jadi kalian bisa lihat dia hasil yang saya buat. Nah, udah saya save. Jadi I'm so sorry. Nah, sekarang kita jadi pindah di sini. Guys ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke yang namanya CSS2 aja ya. Nah, sorry guys, makanya tadi tidak sini ada yang salah untuk ID dan kelasnya. Kita akan mencari
Di sini sudah saya save. Ini gradasi warnanya juga sudah saya perbaiki. Dan untuk bagian RGBA yang terakhir itu saya buat transparan itu di bawah ini, di warna putih ya guys ya. Nah di sini kalian bisa cek. Oh iya, saya belum cek juga di sini. Oh iya, bagian gambarnya kita oh iya, punya saya tadi juga sudah ada perapian lagi. Jadi di sini untuk lagi ya, siap. Jadi di sini, nah bisa kalian tengok, lihat. Ini jadi kita menyelesaikan semuanya dulu yang ada di HTML. Jadi untuk pengeditan navbar dan segala macamnya seperti agar bisa kita pencet dan lain ini kan belum berfungsi ya. Nah, kita menjadi berfungsi. Jadi sekarang penyelesaian pengeditan dulu ya sampai bagian working. Nah, oh ya, jadi ini juga nih buat ininya bisa kalian cek kembali bagian sini. Kalau mau dilihat bisa kalian stop. Oh, terhalang ya. Apakah tidak di situ? Ini kamera saya di sini jadinya ya. Takutnya kehalangan guys. Nah, kalian bisa cek di sini. Oh, sorry, kayaknya kurang. Nah, kalian bisa cek di sini. Saya bakal scroll perlahan. Takutnya ada yang terlewat gitu dan kalian punya gitu. Karena ini juga maaf kalau misalnya berbelit-belit atau penjelasannya kurang jelas atau masih banyak miss. Saya minta maaf karena baru belajar juga, kita sama-sama belajar di sini. Nah, jadi kalian bisa cek di sini apakah ada yang terlewat. Bisa kalian pause, kayak di sini bakal pelan-pelan. Dan untuk menambah durasi, bisa kalian cek di sini. Dan semuanya sampai atas. Dan terus ini bagian editan tadi. Oke, karena sudah, kita langsung mengedit bagian navbarnya dan masuk ke bagian kedua untuk pengeditan navbar. Nah, jadi di sini kita akan melakukan lanjutan dari kita akan mengedit navbar, menambahkan kontak di sini, lalu membuat fungsinya, terus berbagai icon yang akan kalian butuhkan seperti YouTube, Facebook dan lain-lain. Dan juga bagian, oh ya, saya lupa satu bagian. Saya juga di sini akan menambahkan sebuah kalkulator. Ya, seperti yang kalian lihat di sini ada kalkulator yang bakal saya coba masukin. Nah, setelah di bagian bawah section, nah kita akan menambahkan satu section lagi. Tapi sebelum itu kita akan menambahkan di sini satu sorry di sini. Nah, di sini satu kata lagi yaitu bernama, kan di sini ada kontak nih. Nah, kita akan menambahkan di sini akan kita tambahkan
Jadi kita akan membuat di bawah itu ada kalkulator dulu ya. Kita di sini setelah menambahkan, saya akan menambahkan section di bawah sini. Di sini section. Nah, saya akan menginputin dulu ya. Yap. Nah, di sini kan sudah saya paste. Akan mengetik bagian ini. Apakah saya ketik? Kayaknya saya ketik aja deh ya. Kita tambahkan juga ini di sini. Ini buat awal-awal sih. Kalian pasti harus ketik satu. Sudah. Yang sudah di bagian kita cek di bagian 174 section 174. Kita kurang di sini. Kita akan menggunakan yang namanya calculate. Apakah saya terlihat? Oh, tentu tidak, karena saya record yang satu malam guys. Saya akan lakukan sekarang setelah itu namanya kursor dari sebuah tombol yang ada di kalkulator. Contohnya dari ini 7, 8, 9 tambah 456 min 123, ini kali, ini 0 atau 0, ini clear, dan ini sama dengan, dan ini garis miring. Oke, kita tambahkan di sini. Nah, script. Oke, belum juga kita lihat dan kita cek. Nah, udah section. Nah, ini baru ke bagian beda lagi, bahwa kita cek dulu apakah kalkulator yang kita ini sudah ada. Nah, ada guys. Tuh. Oh, sorry, itu sebagai fungsi aja. Yang bagian bawah bukan pengeditan. Nah, look. Kalian baca ini function, sintaknya value, display, value plus dengan dan ya, dan ada error. Sorry ya, penjelasannya agak kurang gitu, dan ini sudah 2:30. Saya belum tidur guys. Curahan anak teknik.
curhatan maksudnya. Nah, di sini kalian kan apa sih namanya, butuh sebuah yang namanya gunung. Nah, kita cari lagi dari gunungnya yang sedikit warnanya apa sih? Karena background bawahnya kita berwarna putih, jadi kita jadi warna biru. Ini tuh kalau bahasa belum ada, belum biasa kali ya. Lihat sini, kita cari yang namanya samain sama atas biar sembang atau balance. Ya kan warna biru. Oke, ini kabut. Samain dulunya. Coba ya deh. Kita ganti yang lebih halus aja guys. Nah ini boleh nih, cocok. Ya, setelah itu kita ini. Nah di bawah section baru kita masukkan. Oh ya, kata kita kasih spasi nih guys. Kita taruh di bawahnya. Yap, kita sih. Yap. Sisa. Apakah warnanya sama? Jeng. Wow, birunya terlalu ini guys. Terlalu biru. Jadilah kita ganti yang di sini. Biru. Nah, kita tulis aja di sini, ganti nama aja sih, lebih better. Wait. Nah, di sini juga kita ganti nama jadi gue aja deh, samain deh teksnya. Gue. Nah, done. Sekarang kita save lagi, kita cek apakah tidak ada yang sama. Anjay, hehehe. Nah guys, walaupun kita cek begini ke sebenarnya lebih ke kalian bisa edit sendiri ya, jadi kalian coba-coba atau apa gitu, jadi supaya bisa yang kalian edit atau segala. Sebenarnya biru sih. Yang bakal sama guys. Nah, oh sama guys. Ya walaupun nggak terlalu kelihatan sih, karena kita ada perubahan warna. Jadi ntar kita ke bawahnya warna biru ya guys ya. Nah, kalkulatornya juga ada. Baru deh kita bagian kontak. Nah, kalau itu berbeda karena dia di bagian bawah, kita harus bikin section lagi, dan di sini itu kelasnya sedang itu footer. Jadi dash intersection. Ke
edit edit one, putar dulu di sini, buat lagi edit kontak. Setelah itu baru kita masukin warna. Di sini langsung kita berarti di sini kita nggak usah pakai dye color ya, karena kita bakal tetap warna hitam, karena di warna biru juga masuknya tetap warna hitam guys. Jadi kita nggak usah buat story, berarti langsung ke syntax class aja ya. Kelas text center di sini namanya kontak jai save juga. Oh ya apa kita udah dikasih apa guys. Nah udah muncul ya guys ya kalkulator kita. Oh ini tulisannya guys, harus karena kita butuh warnanya hitam, tes jadi nggak kelihatan yang mana. Nah udah muncul ya guys ya, sama kok. Itu sudah sampai tahap ini dan nama kontak. Nah jadi di sini yang kita butuhin itu kita tulis ini dulu ya guys ya, buat kelasnya, bahwa kita tuh bakal menyimpan tanda-tanda apa sih namanya, ini tuh namanya simbol icon itu di tengah. Kita copy dulu deh, dapat nggak bisa kita copy di sini, kita akan membuat seperti biasa. Nah itu ya guys ya. Setelah itu baru, nah gimana sih carinya ini tuh di mana gitu buat mencari icon itu. Nah kita cari dulu sebenarnya. Nah selanjutnya kalian kan pasti bakal mengaktifkan yang namanya mencari icon dan cara apa sih menyambungkan dari icon itu. Nah caranya itu kalian cari dulu yang namanya font awesome. Nah di sini kalian buka, kalian bisa cari di web. Sorry bukan ini ya. Bukan juga. Langsung aja contoh di sini. Sorry ya. Nah, dan kalian juga harus cari yang namanya CDNJS. Nah, CDNJS ya. Nah, kalian pas menemukan apa sih namanya? Nah, CDNJS dulu. Nah kalian masuknya ke ini ya, font awesome. Favorit banget guys, sorry ya jaringannya, mungkin nanti ada saya di sini lama. Nah kalian cari linknya versionnya yang 6.3.0. Nah kalian ini copy linknya, langsung copy linknya aja ya, link, kalian bawa ke sini, kita ke bagian link di atas. Nah di sini kalian langsung copy aja guys, paste. Nah save. Nah seperti ini guys jadinya, kalian langsung copy aja. Setelah sudah,
baru deh kalian bisa nambahin yang namanya icon. Mana sih ini icon? Nah, kalian sih. Nah, gue langsung cari di sini. Nah, contohnya ya kalian butuhin apa nih? YouTube. YouTube. Nah, kita ambil. Kalian tinggal pencet aja guys ini guys, kita langsung otomatis ke copy. Nah, langsung kalian simpan di bawah kontak, di bawah kontak ya guys. Nah, satu hal, sebenarnya nyimpannya tuh langsung aja guys di sini. Nah, kalian langsung simpan di sini. Cuman karena saya tuh mengaktifkan ini link website saya, contohnya YouTube. Kalian bisa carilah YouTube kalian. Nah, habis itu kalian salin linknya, link URL-nya. Nah, kalian masukkan di sini, tapi dengan sitak kalian menambahkan, menambahkan ini guys, A. Nah, ini saya copy aja ya. Nah, seperti ini guys. Pasti kalian tahu lah kalau soal link kalian sendiri. Loh, kenapa ini masih merah? Oh, karena sorry. Bisa kita save, kita cek guys ya. Mumpung kamu muncul, sebentar ya guys ya, saya perbaiki dulu. Kita lihat contohnya di sini. Karena di sini ada saya copy dulu aja semua. Caranya seperti itu kok guys, sama aja. Tapi kalau nggak salah untuk memunculkannya kita harus menggunakan CSS guys. Sorry ya. Nah, kan tidak muncul. Nah, kita cek lagi CSS kita baru sampai login. Nah, kita akan menambahkan yang namanya footer. Karena kenapa? Sintak yang ada di sini, ID, kontak, dan kelas footer itu nggak ada guys, jadi tidak muncul. Nah, sekarang kita tambahin guys. Nah, kita ketik di sini dan segala macam. Langsung aja kita tambah footer. Tapi langsung kita tambahin namanya background color dan padding belakang. Saya warnanya kita buat biru. Warnanya berapa? Ini warnanya sekitar 20. Lanjut. Kan kontaknya belum itu tuh belum aktif.
Kita tambahin di sini titik kontak. Kontak ini tuh ada color sama font size. Nah, kontak dan font size. Untuk kan di bawah itu warna putih. Color itu baik aja ya. Blue. Tadi itu kalau nggak salah font size. Nah, ini kan untuk warna kontak ya. Warna kontaknya itu jadi untuk bagian footer ini tuh buat menandain bagian ke bawahnya itu yang kontaknya itu yang paling bawah ya. Sama guys, jadi nggak ada guard kayak sebelumnya gitu. Nah, jadinya ada full semuanya di sini gitu loh. Untuk bagian nah di sini kan sudah masuk, tapi kok infonya belum ya guys ya. Nah, kita tambahin ini aja dulu guys, watermark. Copy. Nah, di sini kita tambahin aja guys di bagian ya, di bagian di bawah di guys. Kita guys nah sudah muncul ya guys ya tulisannya di sini untuk bagian kontak. Untuk bagian ada lagi namanya watermark guys, watermark biar pas kita pencet itu langsung ke bawah kok sama aja fungsinya. Kalau kita mencoba kontak itu guys, tapi bagian akbarnya belum kita setting guys ya, sorry bentar dulu ya. Oh iya, kita belum mengedit bagian kalkulator kita. Untuk bagian kalkulator, ini kalian bisa langsung aja guys. Nah, saya mungkin bisa kalian pause di sini. Ini bisa kalian ketik lagi untuk bagian kalkulatornya yang harus kita edit. Bagian ini display dan buttonnya bisa kalian pause dan ketik. Nah, ini saya akan close aja di bagian sini dan saya pindahkan ke ini saya. Nah, karena kalkulator itu berwarna merah, kita ganti jadi berwarna kuning. Sorry guys, ternyata tadi yang kita buka ini di sini. Nah, itu saya
copy. Nah, saya copy guys. Baru kita seperti ini guys. Baru nah guys, mungkin ini di sesi terakhir untuk pengeditan navbar. Jadi di sini kita ubah dulu ya nama navbarnya. Contoh jadi Naruto. Seperti kita save. Ini untuk perubahan di bagian sini. Nah, itu sudah berubah ya guys ya. Nah, sekarang di sini saya akan memfungsikan dari tombol-tombol navbar tersebut. Nah, sorry guys, untuk pengubahan warna ini ternyata setelah saya cek-cek kembali itu ada di sini guys, di bagian kontak. Kenapa? Karena ini kontak itu tidak ada sintak A di sini guys. Jadi semuanya. Nah, kalau misalnya kita tambahin A di sini, jadi itu bukan secara terpisah juga guys jadinya. Nih. Nah, baru warnanya hitam guys. Sorry ya, sudah berubah jadi warna hitam. Nah, lalu setelah itu udah kita ganti penamaannya. Nah, di sini kan ada bagian aktif ya. Nah, di bagian navlink ini kita hapus yang bagian aktifnya. Nah, setelah itu baru kita save. Nah, sekarang kan jadi lebih rapi juga kan dari codingan kita. Nah, lalu untuk mengaktifkan tombolnya agar maksudnya agar kita pencet, ntar langsung berpindah tempat, langsung contohnya langsung ke data, langsung ke workgen, kalkulator atau kontak, itu di bagian sini. Nah, untuk bagian hashtag itu kalian tambahkan di sini. Lalu di sini juga ada upload, semuanya disamain ya guys ya. Upload. Kalau home kayaknya tetap guys nggak usah ditambahin dulu, nggak apa-apa di sini. Jadi kita tambahin bagian working, calculate, dan kontak port. Baru kita save. Nah, kita coba ya guys. Sini, nah kan warna-warnanya kelihatan gak guys di kalian berubah-berubah. Nah, ini tandanya sudah aktif guys, contoh. Nah, langsung berpindah kan guys. Nah, dan home. Kurang lebih seperti itu ya guys. Oke guys, ini bagian terakhir. Nah, di sini kan tadi kita mengaktifkan semua tombol-tombol. Nah, jangan lupa tombol di kalkulator juga kalian tambahkan sectionnya. Kalian sintaknya tambahin ID dan kelas supaya pas kita pencet semuanya langsung mengarah ke bagiannya. Kayaknya sudah home, upload, working, kalkulator, dan kontak. Nah, begitu ya guys ya. Nah, jadi kita cuma bisa edit aja bagian kalkulator, margin apa segala macam tadinya. Nah, oke, ini terserah kalian mau gimana editnya, sebisa mungkin atau sebagus mungkin kreasinya. Jadi di sini saya hanya memberikan apa sih namanya tutorial atau sebagai sharing-sharing dari tugas saya. Mungkin semuanya telah selesai ya guys ya, udah selesai dan semuanya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf ya guys ya, kalau
pembelajarannya atau penjelasannya berbelit-belit atau ada yang tidak dipahami atau segala macam. Dan untuk codingnya sudah saya betulkan ini semuanya, kalian bisa cek. Bentar ya, jadi kalian buat screenshot tahu bisa kalian stop. Nah ini terus pasti harus perlahan ya, supaya apa namanya, lihat semua. Ini buat saya juga, saya kecilin bagian sini biar nggak kehalang. Nah ini semuanya bisa kalian lihat, lumayan cukup panjang juga ya guys ya. Terus semuanya bisa kalian pause saja jika ada yang terlewat atau kurang. Dan mungkin untuk di bagian kalkulator juga mungkin masih ada bagian yang salah atau bagaimana, kalian bisa cari tahu sendiri buat penempatannya bagaimana. Curhat ya guys ya, saya membuat tugas ini deadline besok guys, maksudnya sehari sebelum deadline ini. Dan ini juga saya melakukannya pas malam, sekitar jam berapa tadi, 11-an, sekarang udah jam 3:30 guys. Ini bagian CSS nya. Bagian CSS nya tidak terlalu banyak guys. Dan ini final result dari codingan kita. Home, upload, working, kalkulator, kontak. Dan untuk dalam kondisi mobile jadi seperti ini contohnya. Ini mobilenya. Nah, kalian bisa buka di sini barnya. Upload, working, kalkulator, dan kontak juga. Oke, semuanya sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, pasti berbelit-belit, dan ada juga bagian-bagian yang saya cut atau tercut mungkin ya, karena saya juga di sini masih belajar, sama-sama belajar. Dan thank you guys semuanya, see you ya, thank you.